Hei, lihat. Ramai sekali di sana. Kurir itu sepertinya dalam masalah besar. Memberi salam kepada Panglima Long. Dasar tidak tahu aturan. Siapa yang mengizinkanmu mengintip Panglima Long? Gubernur Provinsi Jiang Yeling Xue memberi salam kepada Panglima Long. Kami memohon agar Panglima Long memimpin kembali Dragon Palace. Kami mohon Panglima Long pimpin kembali Dragon Palace. Apa? Kurir itu adalah sosok hebat yang memimpin Dragon Palace, Tuan Panglima Long. Sekarang Dragon Palace sudah berada di puncak. Tapi putriku masih belum ditemukan. Aku akan keluar dari Dragon Palace dan fokus mencari putriku. Inilah satu-satunya keinginanku saat ini. Setelah aku menemukan putriku, aku pasti akan memimpin Dragon Palace kembali. Tapi, Panglima Long, Anda sudah mencarinya selama 15 tahun. Aku khawatir dia sudah lama tiada. Diam. Aku punya firasat. Dia pasti berada di provinsi Jiang ini. Ayah, aku tidak ingin ayah pergi. Aku ingin ayah menemaniku. Nian, masih ada banyak anak-anak kecil sepertimu yang butuh perlindungan ayah. Setelah ayah selesai melaksanakan tugas, ayah akan mengajakmu ke taman hiburan. Bagaimana? Mari kita janji kelingking. Tapi ayah, aku tetap akan merindukan ayah. Bagaimana ini? Nian, pakailah liontin giok ini. Jika rindu pada ayah, bicaralah pada liontin ini. Tak peduli seberapa jauh pun, ayah pasti bisa mendengarnya. Ingatlah, ayah akan selalu berada di sisimu. Ibu, apa pekerjaan ayah? Ayahmu. Dia adalah seorang pahlawan besar. Ibu sudah tiada. Ayah ada di mana? Nian sangat merindukanmu. Setelah perang 15 tahun yang lalu berakhir, istriku tewas dicelakai orang, dan keberadaan putriku juga tidak diketahui. Sekarang aku hanya ingin mencari putriku sayang, menjalankan tanggung jawab sebagai ayah, dan menebus kesalahanku padanya. Tenanglah Panglima Long, Ling Xue pasti akan mengerahkan seluruh isi Provinsi Jiang untuk segera membantu Panglima Long menemukan putri Anda. Harap tenang Panglima Long, harap tenang Panglima Long. Mohon Panglima Long jangan khawatir. Bos, nasi goreng ini enak sekali. Aku tidak pernah bosan memakannya. Tentu saja. Ini adalah resep rahasia yang diajarkan ayah padaku. Selain aku dan ayah, tidak ada orang lain yang bisa membuatnya. Ayah, bagaimana kabarmu? Tahukah ayah, besok aku akan menikah. Aku sangat merindukanmu. Bos, pesan nasi goreng 1 porsi. Oh, baik. Jika putriku masih hidup, mungkin dia sudah sebesar ini juga. Tuan Paman, Anda pasti lelah mengantar pesanan. Aku tambahkan telur goreng untukmu. Terima kasih. Rasa nasi goreng ini. Rasa nasi goreng ini. Nasi gorengnya sudah siap. Wah, nasi goreng. Papa, kenapa punyaku ada sosisnya, tapi punya papa tidak ada? Papa memang tidak terlalu suka sosis, jadi semua sosisnya untuk kamu makan saja. Ayo, cepat makan. Papa, bagaimana cara papa membuat nasi goreng yang seenak ini? Papa akan beritahu kamu rahasianya secara diam-diam. Sudah ingat? Ini adalah resep rahasia Papa. Aku ingat kok. Nanti kalau Nian sudah besar, aku juga mau buatkan untuk papa makan. Sinsin, apa kamu lelah? Jauh-jauh sana. Jangan sampai minyaknya menciprat ke tubuhmu. Kenapa, Paman? Apa nasi gorengnya tidak enak? Tidak kok. Ini sangat enak, sangat enak. Nasi goreng ini adalah keahlian khusus kekasihku, hanya bisa dinikmati di sini. Tidak akan bisa kamu temukan di tempat lain. Nak, siapa yang mengajarimu membuat nasi goreng ini?
Cepat, lihat itu si Kahu. Dia adalah penguasa daerah sini. Kenapa dia datang ke sini? Apalagi membawa banyak anak buah begitu? Tempat ini adalah wilayahku, si Kahu. Jika tidak membayar uang perlindungan, kalian tidak boleh berjualan di sini. Jangan hancurkan. Kak Hu, uang perlindungannya akan kubayar, aku akan bayar. Berhenti. Kak Hu, berapa banyak uang perlindungan yang Anda inginkan? 200? Baiklah, aku akan mengambilkannya untuk Anda sekarang. Sialan, apa kau sedang merendahkanku? Aku mau $200.000. Aku ingin $200.000. $200.000? Kak Hu, lihatlah diriku ini. Aku hanyalah pedagang kecil. Bisakah dikurangi sedikit? Jangan sok miskin di depanku. Aku tahu, kalian berdua akan menikah besok, dan di kartumu ada uang $200.000. Kak Hu, $200.000 itu adalah uang maharku. Hasil dari kerja di 3 tempat setiap hari, dengan hidup sangat hemat, aku baru bisa mengumpulkannya. Aku tidak punya orang tua sejak kecil, aku ini anak yatim piatu. Aku hanya ingin memiliki pernikahan bahagia dengan Tianyu, seperti yang kuimpikan. Besok kami akan menikah? Bisa tidak jumlahnya dikurangi? Bagaimana kalau $20.000 saja? Jangan banyak bicara padaku. Siapa yang peduli kalian menikah atau tidak? Beraninya kamu tawar-menawar denganku? Kahu, jangan emosi tuan. Tenanglah dulu. $200.000. Kurang $1 pun, aku akan buat dia cacat. Tidak, jangan lakukan itu. Aku hitung sampai 3. Setelah 3 detik, aku akan benar-benar melukainya secara serius. Dan besok, kamu akan menikah dengan seorang pria cacat. Hahaha. Sin, kamu, jangan bodoh. Aku tidak ingin terluka. Walaupun tidak ada mahar, aku akan tetap menikahimu, Sin. 3, 2, 1. Akan kuberikan Kak Hu, tolong jangan lukai dia. $200.000 akan kuberikan sekarang juga. Lepaskanlah dia. Begitu baru benar. Hahaha. Jangan diberikan. Hahaha. Jangan berikan. Aduh, haha. Uang itu, kamu hasilkan dengan susah payah? Dia pikir dia itu, siapa? Tidak pantas dia mengambil uangmu. Paman, dia orang yang tidak bisa kita lawan. Uang bisa dicari lagi, aku tidak ingin Tianyu terluka. Sialan, dari mana orang ini datang dan berani ikut campur? Jika tidak ingin tamat, enyahlah dari sini. Berani-beraninya memalak di siang bolong? Selama ada aku di sini hari ini, jangan harap kamu bisa mendapatkan sepeser pun. Aduh. Sialan, hanya seorang pengantar makanan? Kamu berani menghalangi jalanku mencari uang. Serang dia. Jangan. Aduh. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Orang yang tidak sanggup kamu lawan. Enya, Pergi. Paman, aku tidak menyangka kamu begitu hebat. Terima kasih untuk yang tadi. Terima kasih ya. Aku pergi bersiap-siap dulu, besok ada pernikahan, aku pergi dulu. Baiklah, nanti setelah selesai berdagang aku akan datang membantumu. gadis, sejujurnya, pacarmu mungkin bermasalah. Paman, apa yang kamu katakan? Kami sudah berpacaran selama 5 tahun, hubungan kami sangat baik. Lagi pula besok adalah hari pernikahan kami. Oh iya, Paman. Kita sepertinya berjodoh. Bagaimana kalau kamu datang ke pernikahanku? Lokasinya di Hotel Haicheng. Andai saja Nian sudah sebesar dia, pasti sudah waktunya menikah juga kan? Paman, apa kamu mendengar bicaraku? Oh, maaf. Aku tadi sedang berpikir, jika putriku sebesar kamu, dia pasti juga sudah seharusnya menikah. Apa putri Paman sudah tiada? Dia. Aku terus mencarinya. Maaf sudah membangkitkan kenangan sedihmu. Tidak apa-apa. Buku harus dibalik halamannya. Orang harus menatap ke depan. Terlarut dalam kesedihan, hanya akan membuatmu jalan di tempat. Putrimu juga pasti tidak ingin melihatmu terpuruk dalam kesedihan. Nian, ada apa? Guru memberikan kosakata bahasa Inggris untuk dihafal. Anak-anak lain sudah bisa menghafalnya. Hanya aku yang tidak bisa. Nian sayang. Buku harus dibalik halamannya. Orang harus menatap ke depan. Terlarut dalam kesedihan itu, hanya akan membuatmu jalan di tempat. Ayo, tidak apa-apa. Ayah temani kamu berlatih, mau? Mau. Paman, aku harus kembali untuk bersiap-siap. Sampai jumpa besok. Hei. Itu adalah
Yeling Shue. Sepertinya aku benar-benar sudah menemukan putriku. Bodoh Lisin itu awalnya dia sudah terjebak, tapi lalu muncul seseorang yang ikut campur urusan orang lain, membuatku rugi 200.000 dolar. Sayang, jangan marah dulu. Aku mau bilang padamu. Kamu memang pintar, besok si bodoh itu pasti akan terjebak. Begitu kita dapat 200.000 dolar itu, aku akan membelikanmu 2 tas lagi. Lizin memang mudah sekali ditipu. Dia benar-benar mengira kamu menyukai wanita rendah seperti dia. Orang kelas bawah yang tidak punya orang tua itu. Masih berharap bisa menikah denganku? Dia itu paling hanya pantas menikah dengan gelandangan. Besok, aku pasti akan membuat dia dipermalukan di pernikahan kita. Anggap saja itu sebagai pertunjukan hiburan di acara pernikahan kita nanti. Membayangkan dia besok di pernikahan menangis histeris seperti badut, aku jadi sangat menantikannya. Oh ya Tianyu, besok ayahku akan datang ke pernikahan kita. Apa? Ayahmu? Penguasa bawah tanah kota Haicheng, dia juga akan datang ke pernikahan kita besok? Ayahku hari ini menyambut gubernur provinsi Jiang Yeling Shue. Jika besok kamu menunjukkan sikap yang baik dan menyenangkan hatinya, kedepannya pasti akan banyak keuntungan untukmu. Gubernur Ye, sosok luar biasa yang didukung oleh keluarga Dragon Palace itu. Tenang saja Kiki, besok aku pasti akan menunjukkan sikap terbaik di depan ayahmu. Kenapa? Kita baru menikah besok, tapi malam ini kamu sudah tidak sabar? Apa yang sedang kalian lakukan? Tianyu, siapa wanita ini? Ini klien, tadi kami baru saja membahas urusan pekerjaan. Klien? Sudahlah, ayo kita jangan buang-buang waktu lagi. Kita pulang dan bersiap untuk pernikahan besok. Lisin, tunggu saja sampai besok. Di hari pernikahan nanti, kamu akan menanggung malu. Apa, Panglima Long? Anda sudah menemukan putri Anda? Bagus sekali. Anda akhirnya bisa kembali ke Dragon Palace. Gubernur Ye, soal proyek pengembangan di selatan kota, bagaimana menurut Anda? Kita bicarakan itu nanti. Sekarang yang paling penting adalah putri dari Tuan Panglima Long telah ditemukan. Ternyata putri Panglima Long ada di Haicheng. Semuanya kemari. Siap. Siapkan hadiah yang mewah untukku. Selama hal itu bisa membuat Tuan Putri bahagia, maka aku, keluarga Wang, pasti akan sukses dalam waktu dekat. Hahaha. Lisin, apakah kamu benar-benar nyanyian milikku? Ayah datang untuk menghadiri pernikahanmu? Paman Huang, Paman Pan, Paman Li, kalian semua datang. Kami langsung bergegas setelah selesai kerja. Untung saja, sempat untuk menghadiri pernikahanmu. Bau apa ini? Xiaoxin, ini adalah uang sumbangan yang kami siapkan bertiga. Nah, kami bertiga bekerja di proyek bangunan, tidak bisa menghasilkan banyak uang, tapi ini adalah ketulusan hati kami. Jangan ditolak, terimalah, ambillah. Aku tidak bisa menerima uang ini. Paman Huang, kedai cemilanku adalah kamu yang memberi uang untuk membukanya. Paman Li, saat aku begitu miskin sampai tidak sanggup untuk makan, kamulah yang memberiku 500 dolar. Paman Pan, saat aku sedang demam tinggi dan jatuh pingsan, kamulah yang membawaku ke rumah sakit. Budi baik kalian semua tidak akan bisa aku balas. Bagaimana mungkin aku menerima uang dari kalian lagi? Aduh, Xiaoxin, jangan bicara seperti itu lagi. Kamu sudah seperti anak kami sendiri. Benar sekali. Sudah sewajarnya kami menjagamu, lagi pula setelah berumah tangga. Pasti butuh banyak biaya. Ambillah uang ini. Iya, Xiaoxin, terimalah. Ayo jalan, jangan berdiri di luar saja, ayo kita masuk ke dalam. Ayo. Mari. Selamat ya. Si Lisin ini benar-benar orang rendahan. Lihatlah teman macam apa yang tidak jelas dia ajak ke sini. Orang seperti itu berani sekali datang ke acara seperti ini. Benar-benar menjijikkan. Ibu, Lisin itu cuma seorang yatim piatu. Mana mungkin dia bisa kenal dengan orang-orang penting? Paling banter dia cuma kenal beberapa pekerja kuli bangunan yang derajatnya rendah sama sepertinya. Tapi ibu, kalau ada kenalannya di sini, bukankah lebih bagus? Nanti kita bisa buat Lisin lebih malu lagi. Ayo pergi. Ayo. Putraku, bagaimana jika wanita tak tahu malu Lisin itu masih beruah nanti? Hari ini kan hari besar pernikahanmu dengan Meiki. Kamu sudah bersusah payah untuk bisa mendapatkan keluarga kaya seperti keluarga Wang. Keluarga kita sebentar lagi akan menjadi orang terpandang. Jadi tidak boleh ada kesalahan apapun. Dia itu wanita yang tidak punya orang tua. Bahkan satu mas kawin pun dia tidak sanggup memberikan. Kekacauan macam apa yang bisa dia perbuat? Tenang saja, aku dan Meiki sudah mengatur semuanya. Ibu tunggu saja, dia akan pergi dari pernikahanku dengan perasaan yang hancur.
Apa? Keluarga Chen. Benar-benar keluarga yang tak tahu diri. Berani sekali menipu Li Xin, benar-benar cari mati. Panglima Long, hasil penyelidikan sudah keluar. Li Xin dikirim ke panti asuhan 15 tahun yang lalu. Nama ini juga diberikan oleh pihak panti asuhan. 15 tahun lalu. Anak yatim? Lalu soal Chen Tianyu itu, apa yang sebenarnya terjadi? Chen Tianyu menjalin hubungan dengan Li Xin sejak 5 tahun lalu, namun berdasarkan hasil penyelidikan, ketika dia masih berhubungan dengan Li Xin, dia berselingkuh dengan Wang Meiki. Menurut data, pernah sekali Li Xin sakit demam tinggi, tapi Chen Tianyu malah sedang bersama Wang Meiki di hotel. Akhirnya, seorang kuli bangunan yang sering membeli barang di lapaknya, dialah yang mengantarkannya ke rumah sakit. Di sini juga ada daftar nama, Panglima Long, mereka adalah orang-orang yang pernah menolongnya. Aku punya firasat bahwa Li Xin ini pasti putriku yang hilang 15 tahun yang lalu. Orang yang sudah menolongnya selama ini adalah penyelamat hidupku. Siapkan hadiah, aku ingin membalas budi mereka. Baik, Panglima Long. Lalu bagaimana dengan keluarga Chen Tianyu? Hari ini aku akan membalas budi baik, juga membalas dendam. Siapapun yang sudah menindas putriku, tidak akan ada satupun yang kubiarkan lolos. Aku akan masuk lebih dulu, kamu segera antarkan barangnya ke sana. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Li Xin bukan anak sebatang kara, karena ada aku di belakangnya. Tianyu, kita sudah bersama selama 5 tahun, dan akhirnya impian kita menjadi kenyataan. Xin, karena kita sudah menikah, maka mahar sebesar 200.000 dolar ini, bisakah berikan padaku sekarang? Kenapa kamu terburu-buru sekali? Uang ini cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Sekarang tidak ada yang lebih penting daripada pernikahan kita. Xin, apa maksudmu? Padahal kita semua sudah menikah, kamu masih saja enggan untuk memberikan 200.000 dolar mahar ini kepadaku kan? Apa kamu tidak mempercayaiku? Kamu sudah menikah dengan putraku? Masih takut uang itu akan hilang? Ibu, bukan begitu. Tolong jangan salah paham. Aku hanya sangat ingin menikah dengan Tianyu. Surat perjanjian ini akan aku tanda tangani sekarang. Tianyu, selama bertahun-tahun ini, uang yang kukumpulkan dengan susah payah semuanya kuberikan padamu. Sekarang kamulah yang menjadi kepala keluarga di rumah tangga kecil kita. Sini, berikan padaku. Dasar bodoh. Apa kamu benar-benar mengira aku akan menikahimu? Tianyu, apa maksud ucapanmu itu? Wanita seperti dirimu ini tidak pantas membuat Tianyu menikahimu. Hari ini, orang yang akan dia nikahi adalah aku. Tianyu, ada apa dengan wanita ini? Bukannya dia itu klienmu? Klien? Hanya orang bodoh sepertimu yang mau percaya kalau aku dan Tianyu saling mencintai. Dia sama sekali tidak pernah berniat menikahimu. Tidak mungkin, Tianyu tidak akan membohongiku. Tianyu, cepat katakan padaku kalau semua yang dia katakan adalah palsu. Dia benar. Orang miskin penjajah jalanan sepertimu sama sekali tidak pantas untukku. Dulu kamu tidak bicara seperti ini. Kamu pernah bilang, kalau kamu cuma mencintaiku saja. Kamu benar-benar bodoh ya. Wanita yang tidak punya kemampuan maupun latar belakang sepertimu, bagaimana bisa dibandingkan dengan Meiki? Kamu masih berharap menikah denganku? Dulu saat keluargamu sangat miskin sampai sulit untuk makan, akulah yang menyokong keluarga kalian. Biaya kuliah dan biaya hidupmu adalah hasil kerja kerasku siang dan malam. Aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Pengorbananmu itu memangnya seberapa berharga sih? Kamu tidak akan pernah bisa memberikan apa yang diinginkan Tianyu, masih berani merasa paling berjasa? Mobil, rumah, satu pun tidak ada yang mampu kamu beli. Tabungan yang sangat sedikit itu hanya pantas untuk membelikanku sebuah tas. Meiki adalah putri dari keluarga Wang, anak dari penguasa Wang Zhenhua. Dia adalah keturunan ningrat yang nyata, tidak bisa dibandingkan dengan wanita liar tanpa orang tua sepertimu ini. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Tianyu yang bahagia. Aku sarankan jangan mengganggu di sini. Jika tidak, aku akan menyuruh orang mengusirmu. Aku tidak mau pergi. Tianyu, di antara kita berdua pasti ada kesalahpahaman, iya kan? Setelah masalah selesai, kamu akan tetap menikahiku, benar kan? Li Xin, jangan konyol. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Setiap hari aku mencium bau keringat dari tubuhmu. Aku merasa muak. Apa kamu paham? Kalau saja kemarin kamu memberikan uang itu pada Kahu, maka tidak mungkin kamu muncul di pernikahanku ini. Apa? Orang-orang itu suruhanmu? Chen Tianyu, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Kamu tidak boleh setega ini. Kalau memang kamu tidak mencintaiku, kenapa harus membohongiku? Bahkan uang hasil kerja kerasku juga ingin kamu ambil semuanya, hanya demi membelikan dia sebuah tas. Kamu telah menyia-nyiakan waktu Tianyu selama bertahun-tahun. Uang sedikit ini anggap saja sebagai kompensasi. Masih berani minta kembali? Jangan harap itu terjadi. Biasanya saat aku ingin membeli jam tangan, kamu tidak pernah mengizinkannya.
Kamu bilang kamu ingin menabung untuk membeli rumah, sampai tabunganmu terkumpul nanti. Mungkin di kehidupan selanjutnya baru terkumpul. Aku menabung semua itu demi kehidupan kita bersama. Bahkan acara pernikahan hari ini pun semuanya menggunakan uang dari saya. Kamu sudah menipu dan mengambil semua uangku, lalu masih bisa bicara seperti itu. Kamu sungguh menjijikkan. Lisin bersikap sangat baik kepada Chen Tianyu. Dia sudah menguras uang Lisin, tapi sekarang malah menuduh balik. Dia sungguh orang jahat. Jangan dengarkan omong kosong wanita itu. Kamu masih berani menghina anakku? Kamu hanyalah seorang yatim piatu? Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Pasti di belakang anakku, kamu melakukan pekerjaan yang hina. Anakku mengambil sedikit kompensasi? Memangnya kenapa? Itu tidak benar. Uang-uang itu semuanya aku dapatkan dengan cara terhormat, dihasilkan dengan susah payah. Cara terhormat? Tianyu, kamu sendiri yang katakan. Ini adalah masa laluku yang menyedihkan. Untung saja ada Meki yang menemaniku melewati semua itu. Hari ini adalah pernikahan kami, sebuah hari yang sangat penting. Tapi wanita kejam ini masih saja datang mencari masalah dan merusak pernikahanku dengan Meki. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak lagi peduli pada kenangan lama. Semuanya lihatlah. Uang-uang ini. Semuanya adalah milik Lisin. Si wanita tak tahu malu yang bekerja dengan cara hina hanya untuk mencari uang. Aku menyesal tadi bersimpati pada Lisin. Ternyata dia wanita penuh kebohongan dan wanita yang tidak benar. Wanita tidak punya harga diri seperti ini, sudah seharusnya diusir pergi. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Keluar. Pergi dari sini sekarang juga. Keluar dari sini. Segera pergi dari sini. Saya tidak begitu. Jangan dengarkan kebohongannya. Semua uangku adalah hasil jerih payahku dari berjualan kaki lima. Wanita kejam. Siapa yang percaya omong kosongmu? Kamu sungguh menjijikkan. Jika aku jadi kamu, lebih baik aku tiada saja. Cuy. Kalian berada di sini, memutarbalikan fakta, memfitnah seorang gadis muda. Apakah hati nurani kalian tidak merasa sakit? Xiao Xin adalah orang yang kami bertiga lihat tumbuh besar. Dia adalah gadis yang baik. Pasti tidak mungkin dia melakukan hal itu. Kalian jangan memfitnahnya. Jika kalian tidak menyukai Xiao Xin, biarkan saja dia pergi. Kenapa kalian harus mencemarkan nama baiknya? Benar sekali. Dari mana datangnya para buruh kasar ini? Ini adalah wilayah keluarga Wangku. Bukan tempat kalian untuk bicara. Cepat keluar dari sini. Apa kalian masih punya harga diri pada hukum? Di kota Hai, akulah hukumnya. Asal tahu saja, Gubernur Provinsi Jiang, Gubernur Ye, pagi ini baru saja membawa ayahku menemui Panglima Long. Rencana Panglima Long itu dipersembahkan oleh ayahku. Tidak hanya itu, ayahku juga akan mengenalkan aku dan Tianyu kepada Panglima Long. Memangnya, siapa kalian? Berani melawanku? Apa? Panglima Long? Apa aku tidak salah dengar? Bukankah itu orang yang beberapa tahun lalu menghilang, sang ketua Istana Naga? Dia adalah orang di puncak tertinggi negeri ini. Jika keluarga Wang bisa menjalin hubungan dengan Panglima Long, jangankan Provinsi Jiang, di seluruh negeri sekalipun, mereka bisa bertindak semaunya. Dengar tidak? Kalian semua, jika kalian masih sayang nyawa, cepatlah pergi. Aku tidak akan pergi. Meski kalian kaya dan berkuasa, memangnya kenapa? Kalian tetap tidak boleh menindas orang. Aku akan tetap di sini. Aku juga akan tetap di sini. Benar, kita semua tetap di sini. Mari dukung dukung Xiao Xiao Xin. Kalian tidak mau cara halus, mau cara kasar, ya? Karena kalian tetap bersikeras ingin membela wanita rendah ini, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Penjaga. Habisi mereka. Jangan. Tolong jangan. Lanjutkan. Berhenti memukul. Kumohon berhenti. Jika kamu punya masalah, lakukan padaku saja. Memangnya siapa kamu berani memerintahku? Dengar baik-baik. Semua yang berhubungan denganmu, tidak ada satupun yang akan kulepaskan. Sedangkan untukmu, aku bahkan ingin memberimu pelajaran yang sangat menarik. Apa yang kalian lakukan? Sudah kuberi kesempatan, tapi tidak tahu. Terima kasih, dasar wanita hina. Aku membiarkanmu datang ke pernikahanku hanya untuk menjadi badut, biar suasananya lebih meriah. Tapi sudahlah, jika kamu tidak mau bekerja sama, kenapa malah mengacaukan pernikahanku? Aku mau kamu bersujud padaku dan minta maaf. Jelas-jelas kamu yang sudah merebut suamiku, dan ini sebenarnya adalah pernikahanku. Masih berani membantah? Karena kamu tidak menyadari kesalahanmu sendiri. Kalian semua, bantu dia. Apa kalian tidak dengar? Cepat minta maaf kepada Meiki. Chen Tianyu, lepaskan aku. Lepaskan aku. Xiao Xin. Aduh. Satu saja tidak cukup. Putraku, lanjutkan. Apa semua hadiahnya sudah siap? Sudah siap, Panglima Long. Putriku, selama bertahun-tahun ini, ayah tidak berada di sisimu, membiarkanmu menanggung banyak ketidakadilan. Tenang saja, mulai sekarang, ayah tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun lagi.
Berhenti kalian semua. Hentikan sekarang juga. Paman, tolong aku. Linian, kami tidak pernah melihat ayahmu. Ayahmu itu, dia pasti seorang kriminal. Dia sudah ditangkap polisi dan dipenjara. Kamu bohong. Ayahku adalah seorang pahlawan hebat. Dia pergi untuk melindungi orang lain. Kamu pembual. Ayahmu pasti sedang membusuk di penjara. Aku tidak membiarkan kalian menghina ayahku. Dasar anak penjahat. Hajar dia. Hajar. Hajar dia. Hajar dia. Hajar dia. Hajar dia. Apa yang kalian lakukan? Cepat lari. Ayah, tolong aku. Nak, kamu sudah sangat menderita. Jadi kalian yang menindasnya? Dari mana datangnya lelaki tua bau ini? Berani-beraninya menghalangi urusanku? Bukankah kamu orang yang kemarin mengantar makanan itu? Ada apa? Hari ini berpakaian sok hebat begini. Apakah ingin menjadi pahlawan bagi Lee Sin juga? Kamu itu perebut kekasih orang? Telah menghancurkan hubungan Lee Sin, ternyata masih punya muka untuk menindasnya di sini? Dan juga kamu? Dasar makhluk tak punya hati. Lee Sin selama bertahun-tahun ini mengumpulkan seluruh tabungannya, hanya untuk diberikan kepadamu saat pernikahan. Semua itu adalah ketulusan perasaannya padamu. Begini caramu membalasnya? Perasaan? Dia hanyalah sebatang kara dari kasta rendah. Tidak pantas bicara soal perasaan. Dia mau memberikan uangnya karena dia bodoh. Jangan menyalahkan orang lain. Apa urusannya denganmu? Dasar pengantar makanan sialan. Uang milik Lee Sin? Hari ini, 1 sen pun tidak akan bisa kamu bawa pergi. Kamu, dan juga kamu, semuanya harus bersujud minta maaf pada Lee Sin. Dasar tukang antar makanan. Beraninya kamu bersikap tidak sopan pada kami. Biar ku beritahu ya. Dasar pengantar makanan sampah, aku adalah anggota keluarga Wang. Ayahku adalah penguasa dunia bawah kota Haicheng, Wang Zhenhua. Kamu menyuruhku bersujud meminta maaf padanya? Apa kamu juga sudah bosan hidup? Keluarga Wang? Di mataku, keluarga Wang itu tidak ada harganya sama sekali. Hari ini jika kalian tidak minta maaf, bukan hanya kalian berdua saja, bahkan seluruh Haicheng akan ikut aku hancurkan. Kurang ajar. Beraninya kamu bersikap tidak hormat pada keluarga Wang? Cari masalah. Tua bangka bau. Begitu nekat melindunginya. Memangnya kamu itu ayahnya, ha? Tepat sekali. Mulai hari ini, akulah ayahnya. Paman, jangan gegabah. Lee Sin, tenang saja. Ada aku di sini hari ini. Akulah pelindungmu. Dia tidak punya orang tua. Dari mana datangnya ayah? Ayah macam apa? Lihat Pak Tua ini. Dia melindunginya seperti itu. Aku rasa kemungkinan besar dia adalah sugar daddy yang memeliharanya. Lee Sin, kamu membawa orang seperti ini untuk membelamu benar-benar tidak tahu malu ya? Lee Sin, tidak menyangka kamu sehina ini. Sepertinya, aku seharusnya sudah putus denganmu sejak lama. Bahkan dengan pria tua pun, kamu mau melakukannya. Kamu bicara sembarangan. Paman dan aku tidak punya hubungan apapun. Aku tidak akan membiarkan kalian memfitnahnya. Wanita sampah, kamu masih belum mengaku. Berani bermain gila di belakang anakku? Bahkan berani membawa pria simpanan setua ini ke sini? Memalukan sekali. Kamu tidak apa-apa? Tenang saja, hari ini, semua orang yang menindasmu, aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Keluarga kalian menindas Lee Sin, dan sekarang malah berbalik memfitnahnya dengan kejam? Apa kalian pikir karena Lee Sin tidak punya orang tua, dia bisa ditindas sesuka hati? Hari ini aku akan menjadi penyokongnya, dan menuntut keadilan. Kamu hanyalah sampah masyarakat. Memangnya kamu bisa membantunya menuntut keadilan apa? Kamu sama saja seperti 3 kuli miskin itu, pantas aku injak-injak. Kamu hanyalah pecundang yang hanya bisa mengandalkan ayahmu sendiri, tidak pantas menghina rekan kuli kami. Asal tahu saja, karena mereka telah membantu Lee Sin, maka mereka adalah penolongku. Hari ini, aku datang untuk membalas budi. Hahaha, apa kalian dengar itu? Kamu itu tidak lebih dari kurir pengantar makanan kelas bawah? Memangnya apa bedanya kamu dengan 3 pekerja kasar itu? Hari ini penampilanmu sangat rapi layaknya orang terpandang. Katanya mau balas budi. Bagaimana? Mau membawakan peti mati untuk mereka bertiga? Lee Sin, menurutku ayah murahanmu ini benar-benar sama sepertimu. Bukan. Bahkan lebih bodoh darimu. Selain statusnya yang hina, otaknya pun bermasalah. Chen Tianyu, Lee Sin menganggapmu sebagai orang yang paling dia cintai, selama bertahun-tahun dia hidup sangat hemat, hanya demi bisa menikah denganmu secara terhormat. Tapi kamu, sebagai pacarnya, saat Lee Sin sedang sakit, malah pergi bermain-main dengan wanita tak tahu malu ini untuk berselingkuh. Para saudara pekerja kasar yang menurut pandanganmu paling hina itulah, yang membawanya pergi ke rumah sakit, sedangkan kamu di mana? Apa kamu pantas menghina Lee Sin seperti itu? Memangnya, siapa kamu? Beraninya menggurui aku. Itu semua salahnya. Dia bodoh dan tak tahu malu. Dia sendiri yang memaksakan diri merawatku dan ingin memberiku uang. Chen Tianyu, aku benar-benar telah buta karena mempercayaimu.
Dan kamu juga, dasar perebut suami orang, sungguh tak tahu malu. Sekarang kamu masih mengandalkan ayahmu sendiri, dan berbuat seenaknya di sini. Hari ini jangan harap kamu bisa lari. Apa? Kamu pikir kamu bisa menghabisiku? Hari ini, aku Lin Feng akan membalas budi bagi yang berjasa, dan memberi perhitungan pada yang berhutang. Saudara, kamu jangan gegabah. Saya tahu, kamu juga ingin membela Xiao Xin. Tapi ayahnya adalah penguasa bawah tanah Haicheng. Kita tidak bisa melawan mereka. Kamu, lebih baik, segera bawa pergi Xiao Xin. Kami bertiga ini hanyalah orang rendahan. Biar kami yang menahan mereka. Kami 3 kawan lama akan mempertaruhkan segalanya hari ini. Mari lawan mereka. Selama bertahun-tahun ini, kalian sudah banyak membantu Li Xin. Kalian adalah pahlawanku, pahlawan bagiku. Hanya seorang penguasa bawah tanah Haicheng tidak pantas menyentuh seujung kuku saya sekalipun. Beraninya kamu bicara begitu tentang ayahku? Kamu mencari masalah. Apa yang aku katakan benar atau salah, kamu akan segera tahu. Serang dia. Patahkan kaki mereka semua dan usir mereka. Masuklah. Oh, pengantar makanan tidak berguna? Ternyata kamu benar-benar memanggil seseorang. Cui, tidak peduli siapa yang kamu panggil hari ini, itu tidak akan berguna. Saudara Li, kamu adalah orang yang, di saat Li Xin berada dalam kesulitan terberat, dengan murah hati membantunya, memberinya $500, sehingga dia tidak mati kelaparan di jalanan. Hari ini, aku akan membalas budimu 10.000 kali lipat atas nama Li Xin. Ini ada $5 juta, tolong terima. Apa? $5 juta tunai? Seumur hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Ini benar-benar $5 juta tunai. $500 jadi $5 juta? Astaga, balasan 10.000 kali lipat. Kalau begitu, jika aku memberi Li Xin $200.000, bukankah itu akan menjadi $2 miliar? Hanya $5 juta saja, uang jajan tahunanku saja lebih dari $5 juta. Masih ingin menakutiku dengan uang sekecil ini? Benar. Uang ini terlalu banyak. Aku tidak bisa menerimanya. Saat dulu aku membantu Xiao Xin, aku tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Aduh, kamu mencari uang pasti juga tidak mudah bagi kamu. Ambil kembali saja, ambil kembali. Saudara Li, kebaikan sekecil setetes air, harus dibalas seperti mata air yang meluap. Terimalah. Ini. Saudara Pan, apakah kamu yang saat Li Xin jatuh sakit, membawanya ke rumah sakit, dan juga menanggung semua biaya pengobatannya? Saudara, mengenai hal itu hanya masalah kecil. Xiao Xin itu anak yang aku lihat tumbuh sejak dia masih kecil. Saat melihatnya, rasanya seperti melihat anakku sendiri. Jadi, sudah seharusnya aku melakukannya. Sudah seharusnya. Aku tahu kalau anak perempuanmu sedang kesulitan untuk masuk ke sekolah dasar. Ini adalah Akademi Wansong, kawasan sekolah yang terbaik, luasnya 200 meter persegi. Terimalah. Apa? Akademi Wansong? Bukankah itu di Haicheng? Kawasan rumah sekolah terbaik? Unit yang paling murah saja harganya $10 juta. Lalu yang 200 meter persegi harganya berapa dolar? Apa? 200 meter persegi? Rumah di Akademi Wansong itu, 1 meternya saja $100.000. Itu berarti totalnya setidaknya $20 juta. $20 juta? Putraku, seandainya kamu yang membawa Li Xin ke rumah sakit, maka kita akan memiliki $20 juta itu sekarang. Akademi Wansong? Bahkan jika aku ingin membelinya, aku harus memikirkannya baik-baik, dia benar-benar sanggup memberikannya? Tidak mungkin. Mustahil. Jangan, saya tidak bisa menerimanya. Hadiah terakhir ini adalah dari proyek renovasi selatan, yaitu kota Tianhai. Tidak mungkin. Kota Tianhai adalah bangunan inti dari proyek renovasi selatan, nilainya mencapai $100 miliar. Ayahku saja tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana mungkin kamu bisa memilikinya? Apa? Maiki, proyek yang bahkan ayahmu tidak bisa dapatkan itu? Pasti palsu. Saudara Huang, Huft. gerobak jualan Li Xin, kamu yang membantu mengurusnya, kamulah yang membantunya terbebas dari masa-masa sulit kemiskinan. Itu semua karena Xiao Xin sendiri, yang bekerja keras atas kakinya sendiri. Saya tidak banyak membantu. Dia bahkan tidak pernah mau menerima uang makan dari kami. Tanpa bantuan kalian bertiga, tidak akan ada kesuksesan Li Xin hari ini. Ini kota Tianhai, barulah ini hadiah yang nyata yang kuberikan untuk kalian bertiga. Kalian bertiga, masing-masing akan mendapatkan saham. 33%. Terimalah ini. Apa? Proposal proyek kota Tianhai itu, masing-masing dari mereka mendapat saham lebih dari 30%. Itu berarti nilainya setidaknya $300 miliar. Jika mereka menerima semua hadiah ini, bukankah mereka benar-benar akan menjadi keluarga kaya raya? Kalau begitu dia akan benar-benar melampauiku. Ini pasti bohong. Paman, ini siapa kamu yang sebenarnya?
Hari ini akan kutunjukkan padamu, bahwa dengan satu kalimat saja, aku bisa memberikan kepada mereka, apa yang keluarga Wang pun tidak bisa dapatkan. Apakah kamu masih berani merendahkan siapapun di antara mereka sekarang? Tidak mungkin. Kamu hanyalah seorang kurir makanan sampah, mana mungkin bisa mendapatkan proposal proyek kota Tianhai? Hanya Gubernur Ye yang punya wewenang untuk memutuskan hal ini. Jangan khawatir, Gubernur Ye yang kamu bicarakan itu, sebentar lagi akan datang menyeret ayahmu, untuk segera datang kemari, bersujud dan memohon maaf kepadaku, dan Li Xin. Lancang sekali. Aku tidak peduli bagaimana caramu mencuri barang-barang ini, tapi beraninya kamu tidak hormat pada Gubernur Ye, bahkan menyuruh ayahku untuk datang dan berlutut meminta maaf pada wanita ini. Kalian berdua benar-benar tamat hari ini? Ini. Asal tahu saja, saat ini ayahku sudah berada di tengah jalan. Bukan cuma itu, ayahku baru saja bertemu kemarin dengan Gubernur Provinsi Jiang Tuan Ye Lingxue. Selagi ayahku belum tiba di sini, berlututlah sekarang dan bersujudlah minta maaf padaku. Dan juga, cepat serahkan barang-barang itu kepadaku dengan patuh, dengan begitu aku mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak menghabisimu. Paman, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Tunggu dan tonton saja pertunjukannya. Pengantar makanan, apa kamu tidak dengar? Cepat berikan barang-barang itu kepadaku, lalu berlututlah dan minta maaf. Sampah sepertimu, tidak pantas menyentuh hadiah dariku. Apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan aku sekarang. Apa kamu tidak dengar? Kaisar bawah tanah Haicheng sebentar lagi akan sampai. Aku ini menantunya. Aku tidak peduli siapa menantunya. Hari ini aku sendiri, yang akan menghajar pengkhianat sepertimu. Aku tidak peduli kamu menantu siapa. Hari ini, aku akan menghajar pria tidak setia sepertimu. Tamparan ini kuberikan kepadamu, karena sudah bersikap penuh kepalsuan, dan menipu uang hasil keringat Li Xin. Lepaskan putraku. Tamparan ini kuberikan kepadamu, karena sudah memutarbalikkan fakta, dan mencoreng nama baik Li Xin. Tamparan ini kuberikan kepadamu, karena kamu tidak tahu berterima kasih, dan menyia-nyiakan ketulusan Li Xin. Cepat lepaskan Tianyu. Dasar Pak Tua sialan, apa kamu mau buat perhitungan denganku? Dia ini adalah menantu dari keluarga Wang kami. Paman, tolong lepaskan dia. Dia orang dari keluarga Wang. Kita tidak bisa melawan mereka. Orang sampah sepertimu, jika langsung aku lenyapkan, itu rasanya masih terlalu menguntungkan bagimu. Tianyu, kamu tidak apa-apa? Kamu sudah merusak pernikahanku, juga menghajar pengantinku. Hari ini, kalian semua akan tamat. Bahkan saat keadaan sudah seperti ini, kalian masih belum menyesali perbuatan kalian? Maka hari ini aku akan membuat kalian benar-benar berputus asa. Cepatlah kepada Li Xin berlututlah, dan bersujud minta maaf padanya. Kamu, dasar pengantar makanan tidak berguna, memangnya kamu bisa membuat kami putus asa? Memangnya kalau kami tidak meminta maaf padanya, kamu sanggup menghabisi kami? Benar sekali. Jangan bercanda, memangnya keahlian apa yang kamu punya sampai berani menghancurkan keluarga Wang kami? Sejujurnya aku beritahu padamu, ayahku kemarin mendapat informasi dari Gubernur Ye, bahwa putri dari Panglima Long ada di Haicheng. Asal bisa menemukannya, keluarga Wang kami bisa langsung sukses dalam sekejap. Apa? Tuan Putri Panglima Long ternyata ada di Haicheng. Kalau keluarga Wang menemukannya, bukankah mereka akan jadi penyelamat Panglima Long? Dia itu hanya seorang pengantar makanan, tapi sudah memicu kemarahan. Keluarga Wang yang didukung oleh Dragon Palace, sepertinya dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini hari ini. Dengar itu, keluarga Wang kami akan segera mendekati Panglima Long dan naik ke puncak kekuasaan tertinggi. Kecuali jika kamu punya identitas luar biasa yang tak tertandingi, jika tidak, dengan apa kamu akan menghancurkan keluarga Wang kami? Maksudmu, hanya mengandalkan omongan besarmu itu? Keluarga Wang kalian tidak pantas bersandar pada Dragon Palace. Karena ayahmu tidak mendidikmu dengan benar, maka hari ini aku yang akan memberimu pelajaran. Memangnya kamu berani memukulku? Coba saja kalau berani menyentuh seujung jariku. Memukulku? Ayahku saja tidak pernah memukulku. Dasar kamu tukang pengantar makanan tidak berguna, beraninya kamu memukulku? Atas dasar apa kamu memukulku? Aku sudah memukulmu, lalu kenapa? Tapi ada satu perkataanmu yang memang tidak salah. Untuk menghabisi keluarga Wang kalian, aku hanya perlu sedikit bicara saja. Ye Lingxue, seret Wang Zhenhua dan segera ke sini. Ayahku kalau ingin bertemu Gubernur Ye, harus membuat janji melalui sekretaris. Lalu kamu hanya menelponnya langsung begitu saja? Memangnya kamu pikir kamu itu siapa? Dia itu hanyalah seorang tukang pengantar makanan? Mana mungkin dia punya nomor telepon Gubernur Ye? Sepertinya, dia hanya sedang pamer saja. Kamu sudah memukulku hari ini. Juga telah menyinggung Tuan Hua. Dan sekarang kamu berani tidak menganggap Gubernur Ye sama sekali. Hari ini kamu tamat.
Ayahku juga akan datang menghadiri pernikahanku, dan sekarang dia sudah ada di perjalanan. Sekarang juga berlututlah, patahkan kedua tanganmu sendiri, lalu minta maaf pada Tianyu. Maka, aku baru akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu tetap hidup. Paman, selagi Tuan Hua belum sampai, cepatlah kamu pergi, biar aku yang menanggung semua konsekuensinya. Kalau kalian ingin melukainya, lukai saja tanganku. Kamu minggir sana. Hari ini tangannya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Aku akan membereskan lelaki tua ini dulu, sebentar lagi baru giliranmu. Jangan takut, hari ini tidak akan ada yang bisa menindas kita. Masih ada 3 menit, aku sarankan kalian segera berlutut dan bersujud minta maaf kepada Li Xin. Jika tidak, saat Ye Ling Shui datang nanti, kalian semua akan habis. Gubernur Ye. Halo Gubernur Ye. Oh, baik. Saya akan segera pergi ke Hotel Agung Haicheng. Panglima Long tiba-tiba memanggil saya. Apakah beliau ingin mempromosikan saya? Ya ampun, saya akan segera menjadi orang sukses dan kaya raya. Hahaha. Bawa aku secepat mungkin sampai ke Hotel Agung Haicheng. Jalmu sudah di depan mata, masih berani bicara besar di sini? Begitu Ye Ling Shui tiba nanti, kamulah orang pertama yang akan dia bereskan. Saat ayahku datang nanti, aku akan memintanya untuk menghancurkanmu. Kita lihat saja bagaimana kamu bersikap sombong. Melihat suaramu yang bergetar itu, meskipun kamu bicara dengan angkuh, sebenarnya hatimu itu sudah sangat ketakutan kan? Hanya demi wanita tak tahu malu seperti ini, sampai harus mempertaruhkan nyawa. Memangnya sepadan? Paman, aku sangat terharu. Anda mau datang menyelamatkanku. Aku tidak punya ayah sejak kecil. Dan Andalah yang membuatku merasakan kasih sayang ayah yang telah lama hilang. Tapi di belakang mereka itu, bukan hanya penguasa bawah tanah Haicheng, ada juga tokoh hebat seperti Gubernur Ye. Lebih baik Anda cepat pergi. Hal yang paling kusesali selama bertahun-tahun ini, adalah saat aku tidak bisa melindungi putriku sendiri dulu. Hari ini, siapapun itu, gubernur ataupun penguasa bawah tanah, jika ada yang berani menindasmu, aku akan menghabisinya. Sombong sekali bicaramu. Ayah, akhirnya kau datang juga. Mereka menindas putri kesayanganmu ini, ayah harus membalaskan dendamku. Di Haicheng, siapa yang tidak tahu nama besarku, Wang Zhenhua, sang penguasa dunia bawah? Berani-beraninya mengganggu putriku. Aku lihat kamu ingin membuat perhitungan. Tempat sekecil ini tapi banyak omong, ikan teri yang berlagak jadi hiu. Siapa kamu sebenarnya Wang Zhenhua, sampai merasa pantas jadi penguasa di depanku? Selama bertahun-tahun ini, kamulah orang pertama yang berani bicara seperti itu kepadaku. Hari ini aku ingin tahu, seperti apa identitasmu sampai berani meremehkanku seperti ini. Ayah, dia hanya seorang kurir, pengantar makanan, tidak punya identitas hebat apapun. Hahaha, aku pikir dia punya identitas hebat yang bisa menggetarkan dunia. Ternyata hanya kurir pengantar makanan rendah. Orang miskin sepertimu sudah tak terhitung berapa banyak yang aku hancurkan dalam setahun ini. Kemari kalian, beri dia pelajaran sampai lumpuh, lalu buang dia ke sungai. Bukankah tadi kamu bersikap sombong di hadapanku? Begitu Tuan Hua datang, bukankah kamu harus tetap pasrah menerima nasibmu? Urusan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau mau buat perhitungan, lakukan saja padaku. Sebentar lagi aku dan Gubernur Ye akan menemui Panglima Long. Cepat kerjakan, jangan tunda urusan pentingku. Kalian dengar itu? Tuan Hua bilang dia akan menemui Panglima Long. Sepertinya, apa yang dikatakan Nona Wang benar. Keluarga Wang sudah berhasil mendekati Dragon Palace. Ah, Tianyu yang menikahi Nona Wang, maka kesuksesan besar sudah di depan mata, bukan? Tianyu, kamu benar-benar menikahi seorang istri yang hebat. Tentu saja, Meiki sudah banyak membantuku dalam meniti karir. Tidak seperti wanita sampah Li Xin ini, yang hanya tahu cara menghambatku. Paman, Panglima Long bisa menghentakkan kakinya dan mengguncang seluruh Daxia. Sekarang keluarga Wang sudah mendekati Panglima Long. Apa yang harus kita lakukan? Cih, sekarang kalian baru merasa takut. Aku, keluarga Wang, sangat disukai oleh Panglima Long bergabung dengan Dragon Palace di masa depan. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalian berdua hanyalah semut semata. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani menentang aku, keluarga Wang? Kalian masih ingin bergabung dengan Dragon Palace? Benar-benar lucu. Orang-orang seperti kalian ini, hanya pantas aku injak di bawah kakiku. Cih, dilihat dari bicaramu, apa kamu ini adalah Panglima Long? Hei, jangan bercanda. Sampah sepertimu bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatu Panglima Long. Sudahlah, kamu berpura-pura menelpon Ye Ling Shui. Sekarang di depan ayahku, kamu berani mengaku sebagai Panglima Long. Kamu benar-benar semakin lancang. Apa kamu benar-benar mengira keluarga Wang kami bisa dibodohi begitu saja? Li Xin, dari mana kamu menemukan orang tua bau yang tidak tahu diri dan tidak tahu aturan seperti ini? Hari ini kamu dan dia, semuanya akan segera tamat. Paman, kita tidak akan bisa melawan mereka. Aku akan cari cara agar mereka melepaskanmu. Biarlah aku yang menanggung semua konsekuensinya.
Aku tahu selama tahun-tahun ini, kamu sudah banyak menderita. Tapi tenanglah, selama ada aku, mulai sekarang, tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun lagi. Buka mata anjing kalian lebar-lebar, dan lihatlah ini baik-baik. Ini apa? Ini adalah lencana Panglima Long. Apa? Dia adalah Panglima Long, Tuan Panglima Long yang memimpin Dragon Palace. Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang kurir makanan. Bagaimana mungkin dia memiliki lencana Panglima Long? Masih perlu bertanya lagi? Itu pasti palsu. Bagus sekali ya. Beraninya kamu menggunakan lencana palsu untuk menyamar sebagai Panglima Long. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Dasar matamu buta, kamu ingin menjilat Dragon Palace, tapi bahkan tidak mengenali lencana Panglima Long? Lencana? Aku sendiri yang menyerahkannya kepada Panglima Long, mana mungkin aku tidak tahu. Biar aku beritahu, lencana Panglima Long yang asli akan memancarkan cahaya emas jika dibakar api. Jika kamu bilang ini asli, apa kamu berani membuktikannya? Bukti? Boleh saja. Tapi jika lencana ini terbukti asli, maka gelar penguasa bawah tanah Haicheng milikmu akan segera berakhir. Keluarga-keluarga Wang kalian akan hancur malam ini. Dan putrimu juga harus berlutut dan bersujud di depan Li Xin, sampai Li Xin memaafkannya. Kamu pengantar makanan sialan, menyuruhku meminta maaf pada wanita ini? Nimpe. Sudah di ujung tanduk, tapi masih tetap bersikap keras. Bagus. Jika rencana ini asli, aku keluarga Wang berarti sedang menghadapi masalah besar. Aku akan menerima kekalahanku. Tapi, jika rencana ini palsu, aku akan mematahkan semua tulangmu dan membuat sisa hidupmu menjadi pengemis di jalanan. Lalu kamu, wanita rendahan, aku akan membuatmu melayani aku, keluarga Wang selamanya, sebagai budakku. Wang Zhenhua, kamu cari masalah ya? Jangan banyak bicara, siapkan wadah api. Aku akan membuatmu tunduk saat kamu tiada nanti. Paman, Xiao Xin, jangan takut. Hari ini yang akan hancur, hanya keluarga Wang dan putrinya. Lihatlah baik-baik. Berlagak sok serius, padahal tidak ada reaksi apapun. Ini jelas barang palsu. Pria sialan, beraninya memukulku dengan lencana palsu. Sudah membuang banyak waktu kami. Hari ini kalian semua akan tamat. Berani sekali menggunakan nama Panglima Naga untuk menipu orang di sini. Lancang sekali. Seseorang buat dia cacat dan buang keluar. jangan. Saudara Lin cepat lari. Lencana itu mengeluarkan cahaya emas. Ini lencana yang asli. Ini benar-benar lencana Panglima Naga. Ternyata ini asli. Apa lagi yang kalian tunggu? Cepat padamkan apinya. Ini benar-benar lencana Panglima Naga. Ananda benar-benar Panglima Naga? Karena keaslian lencana Panglima Naga sudah terbukti, Wang Zhenhua, sekarang tepati janjimu. Ayah, jangan sampai ayah tertipu olehnya. Dia bisa mencuri draft proyek kota Tianhai. Lencana ini pasti juga dia curi. Benar sekali, dia pasti sudah mencurinya. Apa? Hasil curian? Kamu berani mencuri lencana Panglima Long? Kamu benar-benar ingin tamat. Mencuri? Wang Zhenhua, lencana ini kamu sendiri yang memberikannya ke tanganku? Dari mana datangnya kata mencuri? Masih berani bersikap pura-pura di depanku? Kamu berani menyebut barang curian sebagai milikmu sendiri. Kamu benar-benar sudah tidak menghargai Istana Naga. Tuan Gubernur Ye akan segera tiba. Pengawal, segera ringkus dia. Tuan Hua. Dia melakukannya hanya karena ingin membelaku. Dia hanya bertindak tanpa berpikir panjang. Semua ini berawal karena diriku. Aku minta maaf padamu. Aku mohon lepaskan paman itu. Minta maaf? Kamu pikir kamu siapa? Li Xin, Wang Zhenhua, kamu ingin kubuat perhitungan? Hah? Kamu hanya seorang pengantar makanan? Masih berani mencoba buat perhitungan denganku? Ajalmu sudah di depan mata. Tapi masih saja berani bicara besar. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Paman, cepatlah pergi. Kamu sudah melakukan cukup banyak untukku. Aku tidak ingin karena diriku, kamu malah terluka. Dulu aku meninggalkan putriku, dan menyesal sampai hari ini. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan dia menderita lagi sedikitpun. Aku tidak akan pergi, aku akan tetap di sini, dan pada orang yang telah merundungmu, aku akan membalas mereka, satu persatu. Pergi? Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Dasar Pak Tua sialan. Demi wanita sampah ini, kamu mengacaukan pernikahanku, aku tidak akan melepaskanmu. Cepat kemari. Habisi dia sampai tak berdaya. Gubernur Ye. Gubernur, pengawal Dragon Palace telah berkumpul. Mohon beri instruksi. Bagus. Keluarga Wang sungguh berani. Bisa-bisanya bertindak tidak sopan kepada Panglima Long. Kalian semua ikutlah. Setelah masuk nanti, rata tanahkan keluarga Wang. Siap.
Jangan berani sentuh dia. Chen Tianyu, semua ini bermula karena aku. Tidak ada hubungannya dengan paman ini. Jika ingin memberi hukuman, tujukan saja padaku. Lee Sin, masih berani kamu memohon padaku? Aku sudah memberimu kesempatan tapi kamu menolaknya. Kamu malah bersikeras tinggal dan membuat kekacauan. Semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Jangan pikir kamu bisa lepas tangan begitu saja. Setelah aku membereskan orang tua ini, aku akan datang untuk menghabisimu. Kamu benar-benar tidak tahu malu, dasar manusia sampah. Bagi Lee Sin, bisa mengenalmu adalah kesialan besar baginya. Orang tua bau, sudah diambang kehancuran pun masih berani menantangku. Sebentar lagi aku akan membuangmu dan wanita hina ini ke tempat pembuangan. Aku tidak bisa membayangkan seberapa menyedihkan ekspresi kalian nantinya. Tunggu apa lagi? Cepat habisi mereka. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Lihat saja siapa yang berani menyentuhnya. Gubernur Ye, kenapa Anda tidak memberi kabar jika ingin datang? Saya pasti akan menyambut Anda dengan layak. Gubernur Ye adalah sosok yang sangat berkuasa di Provinsi Jiang. Tianyu, Anda benar-benar memiliki istri dan mertua yang hebat. Jika nantinya karier Anda semakin sukses, jangan lupakan kami, ya? Tentu saja pasti. Gubernur Ye adalah bawahan paling terpercaya Panglima Long. Jika Panglima Long tahu Anda mencuri lencana itu, beliau tidak akan melepaskan Anda. Cepat minta maaf padanya. Mohon pengampunannya sekarang. Tidak masalah. Dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Orang tua bau, ajalmu sudah dekat. Tapi kau masih tidak sadar juga. Gubernur Ye adalah sosok paling berkuasa di Provinsi Jiang. Memangnya kau pikir bisa melawannya? Hari ini adalah hari terakhirmu. Wang Zhenhua, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Gubernur Ye, ada seorang pengantar makanan yang mencuri lencana milik Panglima Long. Di acara pernikahan putri saya, dia menyamar menjadi Panglima Long. Saya baru saja akan memberinya pelajaran. Apa? Gubernur Ye, mohon jangan marah. Saya akan menyuruhnya memohon ampun dan minta maaf kepada Anda sekarang. Tunggu apa lagi? Cepat berlutut dan memohon ampun kepada Gubernur Ye. Ye Ling Xue, inikah orang yang kau dukung? Cepat ke sini dan terima hukumanmu. Ye Ling Xue, inikah orang yang kamu dukung? Kemari sekarang dan terimalah hukumanmu. Berani sekali kamu berbuat tidak sopan pada Gubernur Ye. Paman, sudah. Tolong berhenti bicara. Ye Ling Xue, lihatlah orang-orang macam apa sampah ini. Bagaimana caramu menjalankan tugas sebagai gubernur? Kamu hanya seorang pengantar makanan sialan. Beraninya mendikte Gubernur Ye. Kalian semua patahkan kakinya sekarang juga. Seret dia dan paksa berlutut di hadapan Gubernur Ye. Lalu minta maaf. Aduh. Bawahan Anda, Ye Ling Xue, memberi salam kepada Panglima Long. Apa? Dia benar-benar Tuan Komandan Naga? Tidak mungkin. Jelas-jelas dia hanya seorang pengantar makanan. Gubernur Ye, apa Anda tidak salah lihat? Dia hanyalah pengantar makanan yang payah. Bagaimana mungkin dia adalah Panglima Long, Tuan? Tutup mulutmu. Tuan Komandan Naga, ini adalah kesalahan saya karena tidak tegas dalam memimpin, sehingga membuat orang ini menjadi begitu angkuh dan menyinggung Anda. Mohon berikan hukuman kepada saya, Panglima Long. Dia terluka. Siapa yang melakukannya? Memangnya siapa lagi? Tentu saja Ye Ling Xue, anak buahmu yang hebat itu. Orang sepertimu hanya pantas menerima balasan setimpal. Hari ini, jika masih ada yang berani menyinggung Nona Li, aku akan buat perhitungan dengan kalian semua satu persatu. Tuan Komandan Naga, aku salah. Maafkan aku. Aku mohon ampuni aku. Memaafkanmu? Cui, kamu merundung Lee Sin karena dia tidak punya koneksi, merusak hubungan mereka, dan melakukan segala kejahatan dengan mengandalkan keluarga Wang. Segala hal yang telah kamu lakukan, setiap tindakannya, satu persatu, mana ada alasan bagiku untuk melepaskanmu? Bawa dia pergi. Mulai sekarang, keluarga Wang akan dihapuskan dari Haicheng. Baik, Tuan. Tuan Komandan Naga. Tuan Komandan Naga, keluargaku, keluarga Wang, sudah berakar sangat kuat di Haicheng. Sudah bertahun-tahun lamanya. Apa demi wanita ini? Hanya demi orang kelas bawah ini? Anda tega menghancurkan keluarga Wang milik saya? Bodoh. Apa kamu tahu siapa dia sebenarnya? Siapa lagi? Dia hanyalah pedagang nasi goreng kaki lima, hanya orang rendahan. Tutup mulutmu. Dia adalah putri kandung Jenderal Naga yang telah menghilang selama 15 tahun, Lin Nian. Dia adalah putri kandung Panglima Long yang telah hilang selama 15 tahun, Lin Nian.
Apa Putri Panglima Long? Apa? Jadi dia adalah Putri Panglima Long? Habislah. Habislah. Habislah kita. Keluarga Wang kita. Tamat. Ya Tuhan, aku berani-beraninya berebut pria dengan Putri Panglima Long dan memfitnahnya di pesta pernikahan. Dia pasti tidak akan melepaskanku. Aku justru telah memisahkan dia dari anakku sendiri. Ya Tuhan, dosa apa yang telah aku perbuat ini? Aku yang salah. Aku minta maaf kepadamu. Aku sangat buta saat itu. Aku baru menyadari isi hatiku sekarang. Orang yang paling kucintai adalah kamu. Tolong maafkan aku ya. Bisakah kita memulainya dari awal? Chen Tianyu, apa kamu pikir aku bodoh? Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Yang kamu cintai hanyalah uang dan jabatan. Aku menyesal telah menyia-nyiakan waktu selama 5 tahun untukmu. Mulai sekarang, aku tidak akan melakukannya lagi. Bawa pergi. Bawa dia pergi. Panglima Long, Panglima Long, Panglima Long, ampuni saya, Panglima Long. Ampuni saya, Panglima Long. Ampuni saya, Panglima Long. Ternyata kamu benar-benar putriku. Ni Anian. Paman, meskipun kamu benar-benar baik kepadaku, tapi aku masih tidak percaya bahwa semua ini nyata. Apa kamu memiliki sebuah liontin giok? Liontin ini diberikan kepadaku oleh ayahku 15 tahun yang lalu saat dia sedang menjalankan sebuah misi. Dia memberikannya kepadaku, setengah bagian lainnya ada padanya. Dia bilang selama aku memiliki liontin giok ini maka aku akan bisa menemukannya. Ayah, kamu benar-benar ayahku. Ni Anian. Ayah akhirnya menemukanmu. Sungguh kabar yang sangat bagus. Bagus. Selamat kepada Panglima Long karena telah kembali memimpin Dragon Palace.